kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sistem limfatik, anatomi, dan fisiologi. Sistem limfatik atau sistem getah bening adalah sistem dalam tubuh yang membantu menjaga keseimbangan cairan, melawan infeksi, dan membantu sistem kekebalan tubuh. Sistem ini terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa, kelenjar getah bening, serta organ limfatik seperti limfa, timus, dan tonsil. Cairan limfa berasal dari cairan jaringan yang masuk ke pembuluh limfa lalu dialirkan kembali ke darah. Fungsi sistem limfatik pertama, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sistem limfatik mengembalikan cairan berlebih dari jaringan tubuh ke pembuluh darah agar tidak terjadi pembengkakan. Kedua, membantu sistem kekebalan tubuh. Sistem limfatik membawa limfosit atau sel darah putih yang berfungsi melawan bakteri, virus, dan zat asing. Ketiga, menyerap lemak. Di usus halus terdapat pembuluh limfa khusus yang disebut lakteal yang berfungsi menyerap lemak dan vitamin larut lemak. Keempat, menyaring zat berbahaya. Kelenjar getah bening membantu menyaring kuman dan zat asing sebelum cairan kembali ke darah. Jadi, sistem limfatik memiliki peran penting dalam menjaga cairan tubuh dan melindungi tubuh dari penyakit. Yang kedua ada anatomi sistem limfatik. Pengertian anatomi sistem limfatik. Anatomi sistem limfatik mempelajari struktur dan bagian-bagian penyusun sistem limfatik. Bagian-bagian sistem limfatik ada cairan limfa. Cairan limfa adalah cairan bening yang mengandung air, protein, lemak, dan limfosit. Fungsinya membawa zat-zat dari jaringan tubuh kembali ke darah. Selanjutnya ada pembuluh limfa. Pembuluh limfa adalah saluran yang membawa cairan limfa ke seluruh tubuh. Pembuluh ini memiliki katup agar cairan mengalir satu arah menuju jantung. Selanjutnya ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening berbentuk kecil seperti kacang dan terdapat di leher, ketiak, dan lipatan paha. Fungsinya menyaring kuman dan membantu pembentukan limfosit. Organ-organ limfatik. Organ-organ limfatik terdiri dari timus. Timus terletak di belakang tulang dada dan berfungsi mematahkan limfosit T. Selanjutnya ada limpa. Limpa berada di bagian kiri atas perut. Fungsinya menyaring darah, menghancurkan sel darah merah tua, dan membantu sistem imun. Selanjutnya ada tonsil. Tonsil atau amandel berada di tenggorokan dan berfungsi menangkap kuman yang masuk melalui mulut dan hidung. Selanjutnya, sumsum tulang. Sumsum tulang berfungsi membentuk sel darah termasuk limfosit. Bagian-bagian sistem limfatik saling bekerja sama untuk menjaga tubuh tetap sehat. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja sistem limfatik. Yang pertama, pembentukan cairan limfa. Sebagai cairan dari pembuluh darah keluar ke jaringan tubuh untuk membawa oksigen dan nutrisi. Sisa cairan yang tidak kembali ke darah akan masuk ke pembuluh limfa dan menjadi cairan limfa. Kemudian yang kedua, pengaliran cairan limfa. Cairan limfa mengalir melalui pembuluh limfa menuju kelenjar getah bening. Alirannya dibantu oleh gerakan otot, pernapasan, dan katup pembuluh limfa. Kemudian yang ketiga, ada penyaringan cairan limfa. Di kelenjar getah bening, bakteri dan virus akan disaring lalu dihancurkan oleh limfosit. Kemudian yang keempat, pengembalian ke darah. Setelah disaring, cairan limfa akan kembali ke pembuluh darah dekat jantung. Kemudian, peran sistem limfatik dalam imunitas. Yang pertama ada limfosit B, berfungsi untuk menghasilkan antibodi untuk melawan antigen. Kemudian limfosit T berfungsi membantu menghancurkan sel yang terinfeksi. Dan yang terakhir ada makrofag, berfungsi untuk memakan dan menghancurkan benda asing atau kuman. Nah, jadi fisiologi sistem limfatik membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan dan melawan infeksi. Selanjutnya ada kelalaian atau penyakit pada sistem limfa. Limfoma atau kanker getah bening dapat menyerang sumsum tulang, limpa, dan amandel.
Limfoma dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada limfoma Hodgkin yang berciri-ciri bengkak pada kelenjar getah bening tetapi tidak sakit atau nyeri, biasa di bagian leher, ketiak, selangkangan, dan kelelahan, demam, gatal berlebihan, dan kehilangan berat badan. Selanjutnya ada limfoma non-Hodgkin yang berciri-ciri bengkak pada kelenjar getah bening, terasa sakit dan nyeri, biasa ada di leher, ketiak, selangkangan, dada, tulang, dan perut, yang menyebabkan kelelahan, demam, gatal berlebihan, dan kehilangan berat badan. Dan yang kedua ada leukemia limfoblastik akut, di mana sumsum tulang memproduksi sel darah putih yang belum matang dan berkembang menjadi limfoblastik yang akan menyerang sel-sel yang sehat. Yang ketiga ada limfedema. Limfedema ini terjadi penyumbatan pada sistem limfatik, sehingga cairan akan menumpuk dan terjadi pembengkakan pada lengan atau kaki. Dan selanjutnya, yang keempat, limfadenitis, di mana ini terjadi peradangan pada kelenjar getah bening yang menghasilkan nanah atau abses.